Dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua dengan anaknya yang bernama Malin. Mereka hidup menderita dan bergantung pada hasil hutan. Ali, tolong kesini nak. Bantu ibu membereskan sampah-sampah ini. Ya ibu, tunggu sebentar. Ibu, sampai kapan kita seperti ini terus? Malah capek. Tolong Malin. Ibu juga tidak tahu. Yang terpenting kita terus bersabar dan juga tetap berdoa kepada Allah. Bagaimana kalau Malin ngerantau saja ibu? Siapa tahu Malin menjadi orang kaya. Malin dan ibunya pun kembali ke rumah. Tetapi, ibunya hanya diam tentang ide yang dikatakan Malin. Sorenya, setelah mereka tiba di rumah. Ibu, bagaimana dengan ideku? Ibu pikir itu bukan ide yang baik anakku. Karena jika kamu pergi, siapa yang akan merawat ibu di sini? Tapi ibu, Malin ingin mengubah semua ini. Jika gini terus, bagaimana kita bisa bertahan? Malin berjanji ibu, jika Malin menjadi orang kaya, Malin akan kembali. Tenang saja ibu, Malin akan minta tolong kepada Dayat untuk menengok ibu setiap hari. Baiklah jika itu memang keinginanmu Malin. Tapi kamu harus berjanji untuk kembali ke kampung ini. Malin pergi ke rumah Dayat untuk memintanya menjaga ibunya, hingga ia kembali dari perantauan membawa uang yang banyak. Malin, kamu mau kemana? Besok aku akan merantau untuk mengubah nasib keluargaku. Apa? Jika kamu merantau, siapa yang akan menjaga ibumu? Karena itu aku mendatangimu. Aku ingin kamu merawat ibuku setiap hari sampai aku kembali dari rantau. Baiklah, jika itu maumu. Ingat pesanku. Jangan lupakan kita yang ada di sini, Malin. Keesokan harinya, Ibu Malin dan Dayat mengantarkan Malin ke pelabuhan. Jaga dirimu baik-baik nak. Cepat pulang. Setelah kamu sukses di tempat rantau. Ya ibu, doakan aku supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Dan Dayat, tolong kamu menjaga ibuku dengan baik-baik. Terima kasih. Selamat jalan. Jangan khawatirkan soal itu, Malin. Aku akan menjaga ibumu sepenuh jiwa dan ragaku. Jaga diri baik-baik, Malin. Selamat jalan anakku. Akhirnya, Malin memulai peruntungannya di perantauan. Ia pergi berlayar dengan saudagar kaya. Di kapal, kapten memberinya pekerjaan sebagai kru. Kapten memiliki putri sematawayang yang telah menjadi seorang anak gadis cantik. Nama anak gadis kapten adalah Ningrum. Ketika Malin melihatnya, ia jatuh hati. Hal ini memberikan semangat kepada Malin untuk bekerja lebih giat lagi. Beberapa purnama pun telah berlalu. Sudah lama, Malin mencari kesempatan untuk mengutarakan perasaannya terhadap Ningrum. Namun, Malin belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara berdua dengan Ningrum. Hingga akhirnya, Malin melihat Ningrum sedang melihat lautan di pinggir kapal seorang diri, dan Malin berinisiatif untuk menghampirinya. Permisi cantik, izinkan aku mengambil waktu dulu sebentar. Iya Malin, ada apa Malin? Sudah sangat lama aku memendam perasaan ini. Sejak pertama kali aku melihatmu di kapal ini. Jadi, apakah kau bersedia untuk menjadi istriku, Ningrum? Ningrum sangat terkejut. Ia juga semenjak pertama kali melihat Malin, ia selalu menyempatkan diri untuk melihat Malin bekerja di kapal, dan ia semakin jatuh hati melihat ketekunan dan kerja keras Malin selama ini. Tanpa pikir panjang, Ningrum membalas, Aku bersedia menjadi istrimu dan akan menemanimu di seumur hidupmu.
kampung halaman Malin, Ibu Malin sangat gelisah. Ia resah bagaimana Malin menjalani kehidupannya di perantauan. Apakah Malin sehat? Apakah Malin bisa menjaga dirinya baik-baik? Semua pertanyaan-pertanyaan khas orang tua yang khawatir akan anaknya menggelayut menjadi beban pikiran Ibu Malin. Ya, Ibu rindu sekali dengan Malin. Kira-kira kapan ia akan kembali? Apakah ia baik-baik saja di sana? Jangan khawatirkan itu, Ibu. Malin sudah berjanji dia akan kembali. Sementara itu, biarkan aku yang menjaga Ibu. Iya, terima kasih Dayat. Entah apa jadinya Ibu tanpa bantuan kamu. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Semakin hari, Ibu Malin semakin merindukan anaknya. Ketuaannya membuat ia lelah menunggu Malin. Namun, Dayat selalu memberikan dukungan untuk Ibu Malin, bahwa Malin yang akan datang kembali dan menjadi orang kaya. Jangan bersedih lagi, Bu. Ibu lelah Dayat. Ibu lelah menunggu Malin. Kita tidak pernah mendapatkan kabar berita sedikit pun mengenai Malin. Aku yakin Malin akan kembali dan menjadi orang kaya, Bu. Apakah kamu yakin Dayat? Ya, Bu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Dan jangan bersedih lagi. Setelah Malin menjadi orang kaya, Malin pun menikahi Ningrum. Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Malin, suamiku, kita kan sudah menikah. Bagaimana kalau kita berbulan madu saja? Oh, itu ide bagus. Bagaimana kalau kita ke Pulau Dua Angsa? Wah, itu pulau yang sangat bagus. Oke, aku setuju. Oke, kalau begitu, besok kita ke sana. Keesokan harinya, Malin serta istrinya berlayar ke Pulau Dua Angsa. Dalam perjalanannya, mereka singgah ke kampung halaman Malin untuk mengisi berbagai perbekalan. Tapi, Malin tidak menemui ibunya seperti yang telah dijanjikan. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar dermaga saja. Ketika itu, Dayat, sahabat Malin, melihatnya. Setelah melihat, Dayat sangat terkejut karena pria dengan baju mewah tersebut adalah sahabatnya, Malin. Ya, saya di sini. Tampaknya Malin sudah pulang, Bu. Dia berada di pelabuhan sekarang. Apa kamu yakin yang kamu lihat itu adalah Malin? Aku yakin. Aku tidak mungkin melupakan wajahnya. Jika benar yang kamu lihat itu adalah Malin, ayo temani saya ke sana. Dayat pun mendampingi Ibu Malin untuk menemui anaknya. Sesampainya di pelabuhan, Ibu Malin memang melihat anaknya. Saking harunya, air mata keluar dari matanya. Ia memanggil Malin dari kejauhan untuk kemudian mendekatinya. Malin, anakku. Siapa wanita tua itu, suamiku? Malin, siapa ia? Apakah dari istrimu? Wanita wanita sangat cantik. Ih, jangan sentuh aku. Jangan main menyentuhnya. Dasar wanita kotor. Kulitmu bisa mengotori kulitnya. Malin, kamu ini kenapa, Nak? Aku ini ibumu. Ibumu. Malin, apakah dia benar ibumu? Ih, kotor. Saya tidak mengenali wanita ini. Wanita kotor. Pergi saja kamu wanita tua. Pergilah. Pergilah kamu. Malin, apakah kamu terhadap ibu? Apakah kamu terhadap sahabat baik? Saya benar-benar tidak mengenalimu dan wanita tua ini. Sehingga saya tidak pernah memiliki sahabat sepertimu. Ingatlah, Malin. Ibumu selalu menunggu kembali halamanmu. Ingat janjimu, Malin. Jangan panggil aku sebagai anakku. Dasar wanita kotor. Ayo Nindrum, kita pergi berbagai dari sini. Setelah mendorong paksa ibunya pergi, Malin pun kembali ke kapalnya. Sementara itu, ibunya masih berteriak mau manggil-manggil namanya. Malin,
Setelah itu, tiba-tiba datanglah badai menghancurkan kapal Malin. Petir menyambar tubuhnya dan Jadi bertubuhku. Sudah bisa digerakkan. Malin, kamu kenapa Malin? Apa yang terjadi Malin? Kamu kenapa Malin? Maafkan aku, Ibu. Malin pun berubah menjadi batu ketika ia meminta ampun kepada ibunya. Kapal, kru, serta istrinya tenggelam ke dasar laut. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat orang tua yang telah membesarkan kita. Kita juga harus berbakti kepada orang tua karena berkat doa dan dukungan dari orang tua kita bisa meraih kesuksesan.